Halo semua, balik lagi di channel gua. Kali ini gue ingin berbagi sharing tentang pengalaman gue mengalami sakit SCNT, guys. Beberapa hari kebelakangan gue udah ngalamin sakit SCNT, guys. Udah berjalan 6 bulan, tapi sekarang gue udah masa-masa penyembuhan ya, udah mulai menghilang. Tapi pada 3 bulan awal pertama tuh gue itu sempet parah-parahnya lah. Nah, SCNT gue ini berasal dari penyakit lambung, guys. Sebenarnya pada pola makan atau pola hidup yang kurang bagus ya. Gue ngalamin pola hidup atau pola makan yang gak bener tuh selama 2 bulan berturut-turut. Gua telat makan, lalu suka minum kopi, sama makan selalu ada sambalnya, guys. Nah, itu gua selalu rutin setiap hari seperti itu, guys, selama 2 bulan. Pada bulan Agustus September pada 2023 ya, gue terus begitu. Dan pada saat bulan November 2023 lalu, gua pun tiba-tiba kayak ada yang ada yang mengganjal atau perih itu di ulu hati ya, di ulu hati. Dan gua pun sempat merasakan tuh kayak ingin pingsan, dan juga napas tuh sesak, guys. Gue nggak tahu itu kejadian apa ya pada saat itu posisi juga pas lagi ngopi ya, gue lagi ngopi di warung, dan tiba-tiba kejadian kayak gitu. Dan gue langsung nguatin badan ya, seakan-akan kuat, dan langsung minta air putih ke warung tersebut ya. Dan itu udah mulai enak. Ternyata pas di rumah itu gue nggak bisa makan pedes ya. Waktu itu gue nggak bisa makan pedes dan juga nggak bisa makan manis. Jadi tiba-tiba sensasi yang gue alami pada saat abis ngopi itu terjadi lagi pada saat gue makan, guys. Nah, itu pun gue mulai panik ya, panik. Setelah panik itu, dan gue cerita sama orang tua, lalu juga disaranin buat berobat. Dan gue mulai berobat dan dikasih obat penurun asam lambung kayak gitu-gitu ya, buat dipepsia gitu, buat pencernaan. Dan itu enak, guys, obatnya emang enak. Dan gue juga punya Milanta sih buat netralin asam lambung ya. Nah, itu dikasih obat itu buat selama 1 minggu, kalau enggak kurang dari 1 minggu deh gue konsumsi obat itu. 4 sampai 7 hari dikasih obat buat buat menyembuhkan lambungnya, guys. Dan gua dari bulan November sampai Desember tuh gue minum obat, tapi gue belum bisa makan normal, guys. Gue nggak bisa makan normal yang ada cabenya, dan juga nggak bisa makan yang berminyak banyak, nggak bisa. Dan disitu pun gue mulai bingung ya, guys, dan timbul cemas-cemas gitu. Nah, ini nih mulai timbul SCNT di sini. Gue mulai timbul SCNT dan gue bingung ini sakit apaan ya, guys. Gue bingung, tiba-tiba kayak panik gitu. Tiba-tiba panik kalau misalnya nih pagi-pagi kalian biasa nyarap ya, guys. Gue biasa nyarap tuh waktu itu kerja gue nyarap. Tapi di saat kalian libur nih, kalau nggak nyarap tuh kalian tiba-tiba panik gitu. Gue nggak tahu itu dari mana, itu dari pikiran suges gitu, guys. Gue bingung tuh, gue panik, dan gue harus buru-buru cari makan, guys. Maupun makan apa aja gitu ya, yang penting nggak ada cabai sama nggak manis. Waktu itu gue makan nasi doang tanpa ada lauk ya, buat netralin si lambung gue ini, guys. Gue nggak tahu itu ada apa penyebabnya situ ya. Nah, itu berjalan dari bulan Desember sampai Januari Februari 2022
Desember 2023, Januari Februari 2024 guys. Nah di situ gue udah mulai mantang yang namanya makan pedes, kopi. Jadi di situ gue bener-bener ingin memperbaiki apa ya, lambung gue guys. Di situ gue jaga pola makan, jaga pola hidup. Gue tidur pun jam 9 waktu itu ya. Nah tapi di sini gue udah nggak minum obat lagi ya. Gue di sini udah nggak minum obat lagi karena gue pengen sembuh total tanpa obat ya. Dan gue stop minum obat. Gue langsung melakukan pola hidup sehat ya guys. Gue nggak makan sambal, nggak minum kopi, nggak makan coklat. Pokoknya yang manis, yang pedes, yang asam, yang kecut itu gue hindarin semua guys. Di sini gue cuma makan tahu, telur, tempe sama ayam ataupun daging, tapi tanpa disambelin guys, tanpa ada sambel. Yaitu mau disemur, mau digoreng, mau dibakar itu aman. Intinya kalian intinya tuh gua makanan tersebut itu nggak boleh ada cabai, nggak boleh manis, nggak boleh terlalu manis, dan nggak boleh kecut ya. Itu intinya. Nah itu gue berjalan dari bulan Januari, Februari, Maret, April. Sekarang kan bulan Mei ya. Nah pokoknya tuh gue berjalan dari Januari, Februari, Maret tuh sampai bulan puasa kemarin ya guys. Nah itu gue makan tuh nggak bisa. Biasanya kan normalnya itu gue makan 2 kali ya dalam sehari. Nah di sini gue nggak bisa guys. Ya gue nggak tahu kenapa nggak bisa nih guys. Gue makan itu 5 kali sehari. Tumben-tumbenan 5 kali. Tapi di posisi gue makan 5 kali sehari, badan gue itu kegemuk-gemuk guys. Emang ini sih ya, kondisi lambung nggak kurang sehat emang mempengaruhi nutrisi atau penyerapan protein di tubuh kalian tuh gak maksimal sih. Gue dengar seperti itu ya. Gue makan dari mulai Desember deh gitu. Dari Desember, Januari, Februari, Maret. Nah Maret 2024 itu gue makan 5 kali dalam sehari. Kecuali bulan puasa guys, gue puasa makan 2 kali doang, sahur sama jam 12 ya guys. Itu kalau gak kuat waktu itu gue makan 2 kali itu. Alhamdulillah gue udah mulai bisa makan 2 kali itu di saat bulan puasa ya. Waktu itu udah mulai udah mulai normal, alhamdulillah waktu bulan puasa. Tapi dari Desember, Januari, Februari sebelum bulan puasa guys, itu gue makan 5 kali guys. Jadi ini waktu makan tuh jadi kalau kalian yang punya sakit lambung atau mah atau GERD ya, gue kalau nggak salah tuh mah, GERD sama asam lambung guys. Gue 3-3-nya kena tuh waktu itu. Nanti gue ceritain juga sih kondisi yang gue alami kayak gimana guys ya. Ini gue ceritain dulu pengalaman gue yang terkena sakit ini guys. Nah jadi gue tuh pola makannya itu tiba-tiba 5 kali. Nah kayak gimana sih kok bisa 5 kali? Jadi jam 6 itu gue harus makan guys. Mau hari kerja, waktu itu gue masih kerja, mau hari kerja, libur ataupun apapun itu gue 5 kali. Jam 6 itu gue makan. Tiba-tiba jam 9 lapar lagi guys, itu gue makan lagi. Jam 9 ataupun jam 10, jam 12 gue makan lagi. Kemudian jam 3 ataupun jam 4 itu gue lapar lagi guys, gue makan lagi. Kan udah 4 kali itu ya. Dan jam 6 maghrib itu gue makan lagi guys. Jadi di situ selama 4 bulan ya, Desember, Januari, Februari, Maret, itu gue makan 5 kali dalam sehari. Yang penting perut itu ada isinya guys. Mungkin kondisi kenapa perut itu lapar guys, mungkin di situ reaksi tubuh, dimana tubuh itu memberikan alarm ya guys, alarm pada tubuh kita ya, berupa ingin makan atau cepat lapar. Emang di situ tubuh butuh namanya asupan protein ataupun nutrisi ya, untuk penyembuhan si lambung kalian itu guys. Jadi emang bener sih buat temen-temen nih yang punya sakit
yang punya sakit lambung, mah ataupun GERD ya guys, kalian harus makannya tuh harus banyak guys. Ya kalau kalian sudah meringan atau udah pulih itu 3 kali biar nutrisi kalian tuh dapat ya guys. Jangan 2 kali dulu, jangan 2 kali pokoknya. Kalau 2 kali kalau udah sembuh kalian 3 kali. Tapi kalau kalian lagi parah kalian harus 5 kali guys makan. Tapi makanannya tuh nggak boleh berat-berat guys, yang penting intinya ada protein, nutrisi sama mineral. Dari gimana protein itu kalian bisa dapat tahu tempe. Gua waktu itu sering makan tahu tempe ayam, tahu tempe ayam telur, itu kan ada proteinnya guys ya. Dan mineral dari mana? Mineral tuh kalian banyak-banyak minum air putih guys. Nah itu gua selama 4 bulan tuh, Desember, Januari, Februari, Maret, gua makan 5 kali dalam sehari. Dan gue udah stop obat ya guys, karena gue pengen normal tanpa obat. Tapi di sini gue minum asupan atau suplemen itu madu guys. Kalian bisa beli madu apa aja sih, kalian bisa beli madu di Herbal ataupun di Indomaret juga ada ya guys. Nah fungsinya madu untuk apa? Dia bakal melapisi atau apa namanya ya, intinya dia melapisi dinding lambung yang luka itu guys, biar ada apa namanya, biar tertutup lah lukanya, itu luka di lambungnya biar tertutup. Nah itu gue konsumsi dari bulan Januari sampai Maret guys, gue konsumsi madu. Jadi madu ini diminum sebelum makan dan sesudah makan. Minum 1 sendok sebelum makan, dan kalian makan ya, beri jeda 10 menit, 5-10 menit baru kalian makan, dan kalian minum madu lagi. Nah madunya itu dicampur sama air, diaduk. Setelah kalian sih bisa juga langsung diminum ya guys. Nah setelah itu kan gue dari bulan Desember sampai Maret ya guys, gue makan 5 kali. Dan kan ketemu puasa tuh di bulan Maret. Di bulan Maret pun pada saat puasa gue nggak bisa nahan lapar tuh. Gue nggak bisa nahan lapar. Tiba-tiba lapar kan sahur jam 4 ya, jam 4 gue makan dan gue tidur sampai jam 9, dan mendusin jam 9 gue lapar guys. Tiba-tiba di hari pertama, dan pada saat gue lapar itu gue nahan lapar, dan gue niatkan gue pengen setengah hari waktu itu. Gue setengah hari gue niatkan, ternyata bisa guys, gue setengah hari sampai jam 12 ya waktu itu puasa. Nah sampai setengah hari, dan gue baru bisa full sampai maghrib. Nah itu pada saat beberapa hari ya guys. Kalau misalnya kondisi gue itu nggak mampu buat puasa, gue setengah hari guys, gue setengah hari berpuasa. Dan dari bulan puasa sampai sekarang guys, bulan Mei, dari Maret sampai Mei itu gue makan udah 3 kali guys. Jadi pola makan gue gini guys, misalnya bangun jam 7 jam 8 ya guys. Nah itu minum air putih, bangun tidur minum air putih biar asam lambung kalian tuh turun. Nah di situ gue nggak makan guys, gue nahan dulu sampai jam 9. Kenapa gue nggak makan? Karena katanya ya, gue dengar dari beberapa dokter sama ustadz yang pinter dalam ilmu kesehatan, pada waktu kita bangun tidur guys, pada waktu pukul jam 9 sampai pada saat jam 9, tubuh kalian tuh sedang lambung kalian tuh sedang dalam masa pembersihan. Nah makanya di situ gue langsung nggak makan guys. Gue makan jam 9, jarak dari jam 9 ataupun jam 10 gue baru makan tuh guys, nyarap. Kalian bisa menyarap bisa sih yang tadi gue bilang sih, gue telur, tempe, tahu gitu-gitu ya guys, ayam. Tapi nggak usah berat-berat guys, di sini kalian cukup aja, nggak boleh, jangan banyak-banyak lah, karena kan di jam 12 siang nanti kalian tuh pasti makan berat. Nah di sini gue cukup sedikit aja makan, yang penting terisi, dan jam 12 baru gue makan banyak guys. Di sini gue penuhi proteinnya, mineral sama karbohidratnya ya secukupnya. Yang penting kalian jangan makan pedas sama gula tuh. Nah gue dari bulan Maret, April, Mei itu gue nggak makan pedas, gue masih nggak berani guys.
masih belum bisa karena gue ingin penyembuhan dulu di lambung gue ini, karena SCNT gue itu muncul pada saat gue makan cabai sama kopi. Oke, dan sekarang gue udah mulai normal, gue makan 3 kali dalam sehari guys. Alhamdulillah gue udah pola makan udah benar, pola hidup gue juga udah nggak ngerokok. Waktu itu gue ngerokok guys, udah nggak ngerokok, udah nggak ngopi. Tapi kalau minuman masih oke lah ya, kalau minum susu gue masih oke, masih bisa. Yang penting jangan minum yang manis guys, itu nggak bagus. Yang manis-manis kayak minuman sekarang kan ST gitu, manis-manis tuh nggak bagus guys, kalian harus hindari lah ya. Nah jadi begitu pola apa yang gue alami pada saat gue kena lambung GERD sama mah ya guys. Gue tiga penyakit itu langsung jadi satu gue kena guys. Kemudian ACNT ini gue muncul kalau misalnya yang tadi gue bilang guys, yang gue masih makan 5 kali dalam sehari. Nah kalau misalnya kalian gak makan di pagi hari, waktu itu posisiku masih dalam pekerjaan ya guys, masih dalam kerja di perusahaan. Nah gue makan jam 6 guys, oke. Gue makan jam 6 oke. ACNT gak muncul, kecemasan gue gak muncul, dan gue masuk kerja jam 7, jam 8, jam 9 ini tiba-tiba gue panik guys. Tiba-tiba gue panik ini kenapa? Karena lambung gue itu minta makan guys. Nah sedangkan di PT itu kan kalian nggak bisa makan ya guys, karena istirahatnya jam 12. Dan di sini gue mikir, wah kalau begini terus gue harus nyediain makan guys, atau harus bawa cemilan lah dari rumah ya guys. Dan gue besok karena bawa cemilan, gue bawa roti ataupun kacang hijau ya guys, kacang hijau ketan hitam buat gue selipin. Kadang gue bawa pisang juga. Intinya kalian harus bawa harus bawa makanan kalau kalian yang mengalami kayak gue gini guys, ACNT karena GERD ya, atau asam lambung. Nah jadi gue bawa makanan 2, jadi posisi buat jam 9 sampai jam 10, dan jam 3 sampai jam 4 nanti buat nanti setelah istirahat kalian kan lapar lagi tuh jam 4, dan kalian makan lagi jam 6 tuh kalian pasti udah di rumah guys. Kalau udah di rumah tuh kalian aman, kalian bisa langsung makan aja di rumah ya guys. Kalau kalian yang ngekos bisa langsung beli aja di warteg, tapi jangan makan makanan yang pedes. Nah jadi gitu gue, pola hidup gue tuh waktu itu sering bawa makanan pada saat kerja. Jadi buat posisi jam 9 sampai sama jam 4, jam 3 atau jam 4 nih gue posisi ini gue lapar lagi nih waktu itu. Nah waktu itu gue pernah kejadian jam 9 ini gue nggak bawa makanan guys pada hari pertama ya kan. Posisi gue panik guys, gue ngiter-ngiter dan gue keringat dingin. Pokoknya tuh segala sensasi muncul guys, keringat dingin. Lalu gue keringat dingin, pengen pingsan. Pokoknya itu parah banget itu. Gue pengen pingsan, dan teman gue ngasih obat Promax tapi gue nggak minum guys, gue nggak mau. Di situ gue hanya minum air putih. Gue minum air putih dan gue langsung ke kamar mandi. Pas di kamar mandi gue langsung pura-pura BAB guys. Di situ gue udah pusing banget guys, udah bingung banget. Pertama pusing kerjaan ya guys, tiba-tiba ada penyakit kayak gini. Dan di situ gue tiba-tiba langsung oke lagi guys, untuk udah cemasnya hilang. Pas gue di kamar mandi guys, kayak gue itu pura-pura BAB, dan gue balik lagi ke tempat kerja. Dan gue langsung minum air putih lagi dan tenang. Jadi tuh ACNT ini muncul ketika sensasi pada penyakit kalian tuh muncul guys. Kalau waktu itu kan ACNT gue ada karena gue sakit kerja. Jadi kalau GERD teman-teman itu muncul atau asam lambung kalian muncul, ACNT pasti muncul guys, karena ACNT ini muncul karena penyakit teman-teman itu. Nah makanya pada saat lambung gue butuh makan jam 9 itu, karena gue nggak bisa nurutin ya guys, dan tiba-tiba muncul kan ACNT gue. Nah ketika ACNT gue muncul, otomatis gue bingung kan, nggak ada solusinya kan. Solusinya tuh ketika lambung gue butuh makan, gue harus makan guys. Nah di situ gue nggak bisa nepatin dia. Nah di situ baru muncul guys, pokoknya sensasi ACNT gue tuh
sensasi asianti gue tuh waktu itu pertama gue keringat dingin, gelisah bingung mau gimana gitu ya guys. Lalu kalian sesak napas guys, sesak napas. Jadi karena asam lambung naik, nah gas yang ada di perut kalian tuh dia pengen keluar ya guys, tapi nggak bisa keluar guys, kayak ketahan. Nah itu bikin sesak napas. Lalu kalian kelayangan, lalu kalian panik. Gelisah sama panik hampir sama ya guys, tapi beda arti. Kalian panik, lalu kalian pengen pingsan bawaannya karena kelayangan itu guys. Kalian pingsan dan kemudian terus kalian nggak bisa diam guys, kalian pengen mondar mandir kayak gitu gitulah ya. Jadi berbagai sensasi itu muncul semua. Waduh, dan satu-satunya kunci itu kalian cari tempat sepi atau tempat hening guys waktu itu. Dan solusi gue waktu itu hanya di tempat atau di WC guys. Itu pada waktu gue kerja waktu itu ya guys, di WC. Nah karena gue ngalami seperti itu, makanya gue setiap kerja tuh waktu itu bawa makanan tambahan buat jam 9 sama jam 4, karena di saat jam segitu sensasi gue muncul. Lucu banget itu, jam segitu gue muncul dan setiap hari gue bawa makanan sama. Dan solusinya lagi, kalian cukup minum air hangat. Air hangat itu bisa meringankan. Pokoknya kalian tuh kalau misalnya lagi sensasi muncul, langsung minum air hangat guys. Air panas itu bisa langsung hilang lah, langsung kalian hilang dan kalian langsung beli makanan. Tapi kalau kalian nggak minum air hangat guys, asiantinya masih ada, tapi pokoknya asiantinya, kecemasan masih ada, tapi nggak langsung hilang guys. Ada, kalian baru makan ya guys. Tapi kalau kalian minum air hangat, itu sensasi asiantinya langsung hilang guys, karena dia air hangat tuh menenangkan. Jadi kalian harus sedia air hangat lah ya. Waktu itu gue ada, karena di tempat gue ada dispenser guys, gue langsung minum air hangat. Tapi karena gue waktu itu belum tahu air hangat, karena kan gue baru pertama kali mengalami itu ya, gue minum air biasa aja, air yang putih yang dari rumah, minum air hangat. Tapi setelah gue telusuri di YouTube ataupun di Google ya guys, ternyata kalau asianti muncul tuh kalian minum air hangat aja. Nah jadi kayak gitu guys pengalaman gue terkena asam lambung, GERD, MAH, dan juga asianti yang gue alami guys. Di gue udah berjalan 6 bulan ini guys. Tinggal pemulihan doang sini. Semoga untuk teman-teman yang terkena penyakit kayak gue ini ya guys, yang punya asianti, panic attack juga, GERD, asam lambung sama MAH, ya intinya kalian sembuhin aja dulu lambungnya dulu. Sembuhin aja dulu lambungnya. Caranya gimana? Kalian jaga pola makan, pola pikir, pola hidup. Kalian nggak boleh ngelakuin hal-hal yang sehat seperti dulu, kayak ngerokok, ngopi, minum manis. Pokoknya yang arahnya ke lambung tuh, yang jahat-jahat kalian nggak boleh. Kalian harus makan yang nyaman, makan yang nyaman. Kayak misalnya nih, kalian makan tempenya jangan asin, jangan terlalu asin. Biasanya kan kalau normal tuh kalian asin. Makan ayam, nah ayam kan ada kunyitnya tuh ya lumayan lah. Kalau makan ayam goreng lah ada kunyitnya ya. Karena kan kunyit itu bisa menetralkan asam lambungnya naik juga tuh. Jadi biar nggak kena MAH sama GERD teman-teman tuh. Kayak ayam goreng oke lah, tapi kalian kalau makan tuh ngunyahnya tuh harus lama ya guys, nggak boleh pelan. Jadi biar membantu lambung kalian juga, biar tercernanya itu nggak lama guys. Jadi kalian ngunyahnya harus bagus. Terus gitu aja. Yang penting kalian jaga pola makan, pola hidup, jangan sembarangan lagi, jangan minum alkohol.
Kemudian kalian bisa konsumsi, kalian bisa minum obat juga yang dari dokter. Kalian juga bisa boleh berobat ya guys, kalian berobat ataupun kalian beli madu, ataupun kalian beli obat herbal juga boleh. Kayak gua konsumsi obat-obatan dari dokter sama obat herbal, bukan obat herbal sih jatuhnya, madu. Gua minum madu waktu itu, madu herbal. Kalian boleh madu apa aja, di toko-toko mart juga ada madu-madu murni ya guys. Jadi gue waktu itu minum obat sama madu. Apa lagi ya, ya intinya jaga pola makan yang tadi gue bilang. Kalau perut udah minta makan, kalian harus makan. Jangan pernah kalian abaikan tuh guys, karena itu ibaratnya itu alarm tubuh teman-teman. Kalau misalnya perut minta makan, kalian harus makan. Itu karena tubuh butuh, karena di situ dia akan memperbaiki sistem guys. Intinya kayak gitu, kalian jaga pola makan, pola hidup, pola pikir. Nah sama pikiran guys, karena waktu itu gue banyak tekanannya atau pikiran pusing kerja guys ya. Nah itu makin parah guys, makin cepet asam lambungnya naik guys. Intinya kayak gitu aja sih, sebenarnya gampang. Emang sih nggak terlalu nggak bakalan 1-2 hari bakalan sembuh penyakit ini. Butuh beberapa bulan, karena penyakit kalian tuh ada di dalam guys, bukan di luar. Kalau di luar kan kalian bisa tutupin dengan asam plus ya, kayak gitu-gitu. Ini penyakit kalian tuh ada di dalam guys, ada di perut, otomatis kan basah ya di situ, nggak langsung kering ya. Makanya kalian jaga pola makan, teman-teman harus bagus, sama kalian bisa minum obat ataupun madu ya guys, buat lapisan lambung kalian ini nggak lukanya itu terlapisi guys. Kalau obat-obatan dari dokter kan pasti fungsinya kan buat melapisi luka sama menurunkan asam lambung ya guys. Kalau madu kan bisa buat mengurangi peradangan gitu ya. Oke, itu yang gue alami guys selama gue terkena ASEANTI. Tiba-tiba panik, yang paniknya itu parah banget. Pernah juga ini satu pengalaman gue juga nih, pada waktu gue pengen nongkrong sama temen gue. Waktu itu gue nongkrong sore hari guys, posisi gue makan jam 12 siang. Nah biasanya kan gue jam 4 itu makan ya guys, tapi di sini gue nggak makan. Gue langsung keluar. Nah pas gue keluar jam 5 itu gue waktu itu potong rambut, karena nungguin teman gue lama. Gue potong rambut dulu. Pas gue potong rambut, muncul di sini guys ASEANTI gue muncul. Apa yang muncul, wah ini asam lambung naik, lalu keringet dingin guys. Lalu gue panik banget situ, saking paniknya badan gue basah. Tapi dari mana panik? Itu dari pikiran gue guys. Itu pikiran gue tiba-tiba kemana-mana. Pokoknya pikiran tuh kemana-mana guys. Ini kayak mikirin, ini kok ada suara motor lewat gitu-gitu. Suara motor lewat, tukang cukurnya lama banget gitu-gitu. Pikiran tuh aneh-aneh banget sumpah. Nah di situ langsung tiba-tiba gue minta air putih ke tukang cukur. Gue minta air putih, gue minum. Nggak ini juga guys, hilang juga. Gue langsung bilang ke tukang cukurnya, bang cepetan ya bang ya, asam lambung gue naik. Gue bilang gitu kan waktu itu. Gue bilang gitu, tukang cukur pun panik juga kayaknya. Dia langsung cukurin gue cepet-cepet guys, tanpa dia apa-apain, langsung cepet. Dan pas gue selesai itu hilang guys. Pas gue selesai cukur tuh hilang, paniknya itu hilang. Gue juga bingung tuh, paniknya hilang. Dan gue langsung ke teman gue guys, kan ada warkop sebelah tuh. Gue langsung ke warkopnya. Di situ gue langsung pesen roti bakar sama teh hangat, dan gue minum. Dan situ gue udah lumayan tenang ya guys, lumayan tenang. Dan gue udah ada asupan makanannya, tapi paniknya masih ada guys, sama sensasinya. Lalu setelah gue makan, paniknya udah mulai hilang. Makan roti bakar, tapi ya namanya juga sensasi ya guys ya. Itu lumayan agak lama hilang sih guys. Gue itu sekitar pas pengen balik baru hilang tuh waktu itu. Gue itu ngopi dari jam 7 sampai jam 8 ya guys. Jam 7 maghrib, isya sampai jam 8.
Dari jam 6, dari jam 6 sampai jam setengah 8 waktu itu. Pokoknya maghrib gua kan selesai cukur maghrib gua ke warkop langsung jam 7 sampai jam setengah 8 itu gua udah prepare balik ya guys. Dari situ gua masih ada sensasinya, karena itu kacau sih, itu sensasi muncul. Emang bener-bener gue salah juga sih nggak makan jam 4. Biasanya gue makan tapi gue nggak makan karena perut gue butuh banget itu kali buat nutrisi ya guys, buat apa, memperbaiki si sel-sel itu, sel-sel lambung itu yang luka itu ya guys, harusnya gue makan itu. Nah dari situ gue udah nggak berani lagi, gue langsung makan aja selalu makan pokoknya. Gue makan jam 4, jam 10 gue makan, jam 4 pokoknya di saat perut butuh gue langsung makan guys waktu itu. Dan sampai akhirnya di bulan puasa itu gua bisa nahan, bisa 3 kali makan sahur jam 12 sama jam 6. Dan sampai sekarang gua udah 3 kali makan guys. Intinya kebutuhan protein, mineral sama nutrisi itu kalian harus seimbang guys. Oke, mungkin segitu aja pembahasan dari gua, cukup lama ya guys ya, seputar pengalaman gua terkena asam lambung GERD mah Ascienti. Jadi kalian gak usah gak usah khawatir. Intinya kalian sembuhkan dulu lambungnya, semua penyakit yang ada di lambung guys, dengan cara tadi gue jaga pola makan, pola pikir, pola hidup. Kalau kalian konsumsi obat-obatan dari dokter, kalian jaga makan, jangan makan pedas, jangan makan kopi, jangan makan kecut, jangan makan asem, jangan makan manis, kayak gitu ya guys. Dan makan apa adanya aja, kayak telur, tahu, tempe. Intinya jangan terlalu banyak bumbunya sama ayam goreng. Tapi kalau paling nikmat sih tanpa ada sensasi, kalian tuh makan tahu tempe aja guys, tahu tempe, telur. Kalau ayam kayaknya masih ada agak keras ya guys, tekstur dagingnya. Kalau telur kan nggak terlalu keras sama tahu tempe kan. Dan kalian boleh juga makan sayur, cuman kalau sayur gue nggak tahu sayur apa yang aman ya guys, karena ada beberapa sayur yang ada gasnya, cuman kalian searching aja. Tapi yang gue makan tuh kayak gitu guys, gue nggak sering makan sayur sih, gue makan itu aja tuh yang protein nabati sama hewani. Intinya kalian sembuhkan lambung kalian, lalu sensasi maksudnya Ascienti kalian tuh bakalan hilang dengan sendirinya, karena dengan sembuhnya lambung, perut kalian tuh, jadi pikiran kalian tuh pasti nggak bakalan kemana-mana guys, karena lambung kalian ini udah nyaman, udah enak. Jadi kalian sembuhkan dulu lambung kalian tuh dengan cara kayak tadi gue guys. Intinya pola makan, jaga pola makan. Kalau 5 kali ya 5 kali dulu, 5 kali, ntar baru kalian otomatis bisa kayak gue, bisa 3 kali. Oke, terima kasih udah nonton, semoga membantu teman-teman yang ngalamin sakit lambung kayak gue guys ya. Sekian dari gue, terima kasih.